Bab 1. Balapan liar. Terlihat kumpulan anak muda yang sedang mengadakan balapan liar di jalanan umum yang cenderung sepi di tengah malam. Di sana ada dua joki yang sedari tadi bersiap-siap untuk menunggangi kuda besi mereka masing-masing. Pengabang-abang start mulai menghitung mundur, menandakan balapan akan segera dimulai. Are you ready? 3, 2, 1 go! Kedua pembalap itu mulai melajukan motornya dengan kecepatan maksimal. Semua orang yang ada di sana bersorak memberi semangat kepada para pembalap-pembalap itu. Tidak butuh waktu lama. Sang pemenang pun tiba di hadapan para pendukungnya itu. Pendukungnya bersorak menandakan pemenang malam itu sudah pasti dia. Raindra. Sudah kuduga, gak ada yang bisa kalahkan kamu, Ray. Ucap Kevin sembari mengadu kepalan tangannya kepada Ray. Ya iyalah. Raindra. Balas Ray dengan nada sedikit sombong. Cuy. Jangan bangga dulu lah. Masih banyak pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan gua pastikan lo pasti kalah. Ucap Rocky yang tadi kalah dalam balapan itu. Bacot. Buktikan jangan banyak bacot. Kalah ya kalah saja. Jawab Kevin dengan nada tinggi. Diam lo. Rocky menatap tajam ke arah Kevin. Nyalat lo ya? Kevin hampir saja membogem mentah wajah Rocky. Namun Ray segera menahan tubuh Kevin yang mau menghampiri Rocky itu. Tahan bro. Gunakan tenagamu ke hal yang lebih penting, oke? Dan lo Rocky. Lebih baik lo pulang. Perbaiki settingan motor lo, dan jangan lupa latihan yang rajin, biar bisa kalahkan gua. Ucap Ray sembari tersenyum sinis. Sombong lo. Lihat saja nanti pembalasan gua. Cabut. Rocky memerintah kawan-kawannya untuk pergi dari tempat itu. Kenapa si Ray tadi kamu tahan? Padahal tangan ini sudah gatal ingin membogem mentah si pecundang. Kevin sedikit kecewa dengan tindakan Ray tadi. Kevin. Kebiasaan ini yang bikin aku muak temenan sama kamu. Ingat Kev. Jangan mau kotori tangan kita hanya untuk meluapkan emosi sesaat. Yang rugi siapa? Yang rugi ya diri kita sendiri, Kev. Raindra memang tidak menyukai kekerasan. Berbalik dengan temannya itu yang selalu mengutamakan emosi. Ya deh. Langsung pulang apa nongkrong dulu? Kayaknya aku langsung pulang, Kev. Kasian ibu aku suka nungguin kalau aku belum pulang. Ray. Aku lihat kamu itu sayang banget sama ibu kamu. Tapi apa? Ini hobi aku, Kev. Gak akan ada yang bisa larang aku. Hadeh, terserah Mas Ray aja dah. Iya sudah. Aku cabut ya. Oke. Kediaman Raindra. Terlihat Ibu Tia yang terlihat cemas duduk di sofa rumahnya yang megah itu. Ia selalu menunggu kepulangan anak bujangnya yang suka pulang sangat larut. Ibu Tia adalah ibu kandung Ray yang selalu mengkhawatirkan Ray. Terdengar suara motor memasuki garasi rumahnya. Itu pasti Ray. Alhamdulillah akhirnya anakku pulang juga. Ray membuka kunci rumah itu, kebetulan ia memegang kunci serep rumahnya kalau mau keluar malam. Ray mulai memasuki rumah itu. Sudah pulang nak? Terdengar suara ibunya, menyambut kepulangannya di malam itu. Sudah bu, kenapa ibu belum tidur? Ibu mana bisa tidur nak, sebelum kamu pulang? Ibu, gak usah berlebihan gitu bu. Ray sudah gede, Ray sudah bisa jaga diri Ray. Raindra berbicara sembari mendekati ibunya yang sedang duduk di sofa itu. Kalau kamu sudah gede harusnya kamu tahu dong Ray mana yang salah dan mana yang benar. Ray hanya diam tidak menjawab. Menurut kamu balapan liar itu merupakan tindakan yang benar, Ray? Gimana kalau terjadi hal yang buruk terhadap anak ibu ini? Ibu gak usah khawatirin Ray, bu. Ray akan baik-baik saja. Apa jaminannya, Ray? Apa selama ini Ray pernah ada masalah? Tapi Ray, tetap saja. Ibu khawatir kamu kenapa-kenapa. Ibu doain Ray saja. Semoga Allah selalu melindungi Ray. Ibu selalu mendoakanmu nak.
Tapi tetap saja batin seorang ibu tidak bisa baik-baik saja ketika mengetahui anaknya suka balap liar. Ibu-ibu, hei! Ray membuang nafasnya dengan kasar. Terus kapan nak kamu mau berhenti balapan? Nanti Bu, kalau Ray sudah punya anak. Rendra berbicara sembari pergi meninggalkan ibunya itu. Anak, bagaimana kalau Ray aku nikahi saja? Keesokan harinya. Terlihat di ruangan tengah Pak Kusumo sedang asik memainkan ponselnya. Pak Kusumo adalah papahnya Rendra. Pah? Ya Bu. Papah tolong cariin istri buat Ray dong, siapa tahu Papah punya temen yang punya anak gadis. Banyak dong Bu, tapi ini nyariin seorang istri buat anak kita loh, jangan sembarangan. Iya sih. Ibu sudah ngomong sama Ray, siapa tahu dia punya calon sendiri. Ih, Ibu gak mau pilihan anak kita. Pergaulannya saja begituan. Bayangkan wanita seperti apa yang sedang dekat dengan anak kita. Benar juga ya Bu. Memang Ibu pengen menantu seperti apa? Pakai kerudung, solehah taat terhadap agama. Wanita seperti itu aman pah buat dijadiin istri. Tapi di mana ya Bu kita dapetin menantu seperti itu? Ya itu tugas Papa. Malah nanya Ibu. Ya sudah nanti Papa cari di Google ya. Papa, masa cari menantu di Google? Bu Tia sedikit marah melihat keisengan suaminya itu. Bercanda Bu, hah? Sebaiknya Ibu tanya anak Ibu dulu, mau gak dijodohin? Kayaknya gak usah nanya Ray deh Pak. Gak bisa gitu dong Bu. Gimana kalau nanti Papa sudah menemukan calonnya? Tapi Ray-nya gak mau, siapa yang malu? Kita kan? Benar juga Pak. Ray pun berjalan dari kamarnya melewati orang tuanya yang sedari tadi ngomongin dia. Anak Ibu mau kemana? Sini dulu nak. Duduk sini dekat Ibu. Ray mau berangkat ke kantor dulu Bu. Sebentar saja sini. Papa gak berangkat kantor? Tanya Ray kepada papahnya yang sudah dipenuhi uban itu. Papa sekarang sudah tua. Kan sudah ada kamu yang gantiin Papa. Gak bisa gitu dong Pak. Aku repot kalau gak ada Papa. Belajar dong sayang mengelola perusahaan. Siapa lagi yang akan meneruskan perusahaan Papa? Ray hanya terdiam tidak membalas perkataan papahnya. Oh iya Ray, Ibu ada kejutan buat kamu. Kejutan apa Bu? Ray merasa penasaran. Kejutan, sebentar lagi Ibu mau punya cucu, dan kamu akan berhenti balapan liar. Aduh Ibu sudah gak sabar. Apa? Rendra merasa benar-benar terkejut dengan kejutan yang ibunya berikan. Ibu kamu ini loh Ray, nyuruh Papa cariin jodoh buat kamu. Tapi menurut Papa lebih baik bicarakan dulu sama kamu. Pak Kusumo mencoba menjelaskan maksud istrinya itu. Tindakan Papa sudah benar Pak. Gak bisa sembarangan jodoh-jodohin anak. Terus gimana dong Ray, ibu kamu ini pengen segera kamu menikah. Ray ini masih muda Pak, belum kepikiran ke sana. Ibu Tia merasa terkejut dengan pernyataan anak satu-satunya itu. Astagfirullahaladzim. Masih muda. Jangan bilang kamu lupa sama umur kamu sendiri. Baru juga 30 Bu. Temen Ray juga banyak umurnya yang lebih banyak dari Ray tapi masih jomblo. Menurut Papa Ray, menikah jangan tua-tua. Lihat Papa sudah tua bangka gini masih belum punya cucu. Takut Papa nggak bisa lihat cucu-cucu Papa. Papa, jangan khawatir Papa masih sehat. Papa kuat, pasti umur Papa masih panjang. Ray, umur siapa yang tahu Ray? Yang masih muda juga banyak kok yang sudah dipanggil duluan. Benar juga sih Pak. Terus mengenai perjodohan, menurut kamu gimana Ray? Kamu setuju? Bu Tia mencoba mempertanyakan hal itu ke Ray. Terserah ibu saja. Tapi Ray pengen punya istri yang multitalenta. Multitalenta? Iya, Ray pengen punya istri yang jago balap, jago masak, jago di kasur. Astagfirullahaladzim, di mana ibu nyari wanita seperti itu? Jangan aneh-aneh Ray. Sudah urusan jodoh biar ibu yang cariin, yang pasti kamu setuju dulu buat dijodohin.
Susah kalau ibu sudah ada maunya. Nyari istri itu yang paling penting akhlaknya. Baik agamanya, baik keturunannya, dan yang terakhir yang tak kalah penting. Dia cantik. Ucap Ibu Tia sembari membayangkan wajah menantunya yang masih abu-abu. Ya sudah, ini sudah siang, Ri bisa kesiangan masuk kantor. Kesiangan di kantor sendiri, siapa yang mau marah? Gak bisa senaknya gitu dong, Bu. Sebagai atasan sebaiknya kita mencontohkan yang baik-baik kepada bawahan. Memang anak ibu ini super. Bu Tia merasa bangga dengan tanggung jawab yang anaknya jalankan. Tidak bisa dipungkiri, Rendra adalah sesosok pria yang penuh dengan tanggung jawab. Namun memiliki hobi ekstrim yang membuat ibunya tidak tenang jika tidur malam. Ya sudah Re berangkat dulu Bu, Pa. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan nak. Waalaikumsalam. Ray mencium punggung tangan kedua orang tuanya itu. Namun orang tua Ray masih betah duduk di ruangan itu. Mereka masih membicarakan rencana mereka untuk menjodohkan Ray. Gimana Pak? Sudah ketemu belum jodoh untuk anak kita? Dari tadi mainin HP terus. Papa lagi searching, siapa tahu Papa dapat inspirasi. Papa alasan saja. Oh ya, Papa baru ingat. Ibu ingat gak sama Jafra teman dekat Papa dari kecil? Oh iya Pak Jafra. Ingat kenapa emang? Seingat Papa dia punya anak gadis. Dulu waktu Ray masih kecil, anak perempuan itu suka diusilin sama Ray sampai trauma kalau lihat Ray. Oh iya, siapa tuh Pak nama anaknya? Caca? Ya itu. Sudah lama sekali ya Pak kita nggak ke sana. Gimana kalau siang ini kita ke sana melamar nak Caca? Sat, jangan sembarangan mah. Siapa tahu Caca sudah menikah. Kita kan sudah lama nggak ketemu mereka. Ya sudah, kita silaturahmi saja dulu. Siapa tahu Caca jodohnya Re. Ya sudah, nanti siang ya. Kita ke sana. Iya Papa. Di pinggir jalan terlihat gadis cantik yang sedang kerepotan membawa tumpukan buku di depan tubuhnya. Ia adalah Marsha atau Caca. Marsha adalah guru TK yang sedang mengajar anak-anak didiknya di luar ruangan. Ia baru saja membawa buku-buku itu dari mobil menuju taman yang tidak jauh dari mobil itu. Dengan hati-hati dia membawa tumpukan buku-buku itu. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada motor yang ngebut dan tidak sengaja melindas genangan air. Hingga mencipratkan genangan air itu ke arah tubuh Marsha. Astagfirullahaladzim. Motor itu berhenti. Pemotor itu menengok ke belakang memastikan korban tidak berdampak parah. Ia hanya berteriak, "Maaf ya Mbak, saya buru-buru." Pemotor itu lantas pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Ya Allah, itu orang bawa motor sudah kayak kesurupan saja. Dari arah lain terlihat Salsa menghampiri Marsha. Salsa adalah teman dekat Marsha. Mereka sama-sama menjadi guru TK di sekolah itu. Ca, kamu gak apa-apa? Gak kok, Sa. Sini aku bantuin. Salsa mengambil sebagian buku yang dibawa Marsha. Kamu kok kesini? Kasian anak-anak di taman gak ada yang nemenin. Aku mau lihat kondisi kamu. Tadi aku lihat motor ngebut. Terus kamu teriak. Jadi aku khawatir. Ya, gak apa-apa kok. Cuma baju aku aja yang kotor. Terus pemotor tadi gimana? Minta maaf gak? Minta maaf sih, tapi sembari teriak. Astagfirullah, ada-ada aja orang itu. Tapi yang penting sih kamu gak apa-apa. Iya saya. Ya udah kita ke taman yuk. Kasian anak-anak pasti sudah menunggu. Setiap pagi sampai siang Marsha habiskan waktu untuk menjadi seorang guru di sebuah TK yang tidak jauh dari rumahnya. Siang pun tiba. Waktunya Marsha pulang dari mengajar. Sesampainya di rumah dia melihat kedua orang tuanya sedang asyik mengobrol dengan seseorang. Marsha mulai melangkah ke rumah yang tidak kalah megah dengan rumah Rendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marsha lantas mencium tangan kedua orang tuanya.
Dan tidak lupa salim kepada kedua orang yang ada di situ. Bu Kamila membuka suara. Kenalin nak, ini Bu Tia dan Pak Kusumo. Masih ingat gak nak sama ibu? Bu Tia mencoba menggali ingatan Marsye. Namun Marsye tidak sedikit pun ingat mereka. Maaf Bu, aku gak ingat. Dengan nada yang sangat santun. Wajar sih nak, dulu waktu ibu kesini tuh kamu masih kecil banget. Ya Bu, maaf. Gak apa-apa kok nak. Marsye mau ke kamar dulu ya Bu, gerah pengen ganti baju dulu. Iya nak, silakan. Bu Tia dari tadi tersenyum melihat kecantikan Marsye, ia bergumam dalam hatinya. Cocok banget nih jadi mantu aku, Ray juga pasti suka. Pak Kusumo membuka pembicaraan. Ia memilih to the point agar istrinya tidak berharap lebih jauh. Apalagi ia melihat istrinya yang berbinar-binar melihat Marsye. Menandakan ia nggak salah pergi ke rumah Pak Jafra. Maaf Jaf, bukannya aku lancang. Sebenarnya aku kesini tuh selain bersilaturahmi ada maksud tertentu. Maksud tertentu gimana Kus? Sebelumnya aku mau tanya dulu. Tanya apa Kus? Bikin tegang aja. Anak kamu Marsye sudah menikah belum? Oh itu. Aku kira mau nanya apaan. Belum Kus. Katanya dia mau fokus dulu ngajar. Padahal aku pengen cepet-cepet dia nikah. Udah gak sabar pengen nimang cucu. Wah, kita sama dong Jaf. Maksudnya? Kamu masih ingat anakku si Rendra? Iya. Apa kabar dia sekarang? Ya gitu, dia juga katanya gak mau nikah. Masih terlalu muda. Padahal umur dia sudah 30-an. Ya, gak jauh beda sama kita dulu yang nunda-nunda pernikahan. Akhirnya udah tua gini masih belum punya cucu. Iya benar Kus. Terus gimana dong? Kamu terima gak lamaran anak aku? Astagfirullah bapak-bapak ini. Ucap Bu Tia sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Papa ngomongnya yang benar dong. Masa mau melamar anak gadis gaya bahasanya gitu? Istri mereka hanya tertawa melihat tingkah suami tua mereka. Sebentar. Ucap Pak Jafra. Jadi kamu kesini tuh hanya ada maunya aja? Bukan gitu Jaf. Silaturahmi sambil melamar. Astagfirullahaladzim. Kus, gak rubah-rubah ya kamu dari dulu. Pak Kusuma terlihat malu sembari menggaruk kepalanya. Pak Jafra melanjutkan omongannya. Kalau aku sih Kus, terserah anakku saja. Kalau mau dijodohin silakan. Kalau kagak, ya dia harus bawa calon sendiri. Sebenarnya aku juga takut gak keumuran. Takut pas nanti pernikahan anakku satu-satunya itu aku sudah gak ada. Iya benar Jaf. Bu Kamila memotong pembicaraan mereka. Sebentar ya, Ibu panggil dulu Marsye buat meminta persetujuan dia. Iya Bu. Jawab Pak Jafra. Tak butuh waktu lama akhirnya Marsye hadir di tengah-tengah mereka. Pak Jafra mulai bertanya kepada Marsye. Ca, maksud kedatangan Pak Kusumo dan Bu Tia ini bermaksud untuk melamar kamu. Gimana kamu mau menerima lamaran mereka? Marsye merasa terkejut dengan apa yang papahnya katakan itu. Apa? Caca mau dilamar. Tapi mana pria yang lamar Cacanya? Oh iya nak, anak ibu nggak bisa hadir dia lagi sibuk di kantor. Nanti malam deh ibu bawa dia ke sini. Tapi Ca, papa harap kamu segera menikah, mengingat usia papa tidak lagi muda. Kalau kamu terus mengundur pernikahanmu, takutnya umur papa nggak akan cukup. Papa juga mau lihat cucu-cucu papa. Papa percaya sama Pak Kusumo sama Bu Tia. Pasti dia mendidik Nak Rendra dengan baik. Dan Nak Rendra pasti seorang pemuda yang penuh bertanggung jawab seperti papahnya. Marsye hanya termenung mendengar perkataan papahnya itu. Pak Jafra melanjutkan pembicaraannya. Tapi nak, kalau kamu punya calon sendiri silakan. Tapi bawa segera ke hadapan papa akan segera menikahkan kalian. Bu Kamila mengusap kerudung anak gadisnya yang sedari tadi menunduk. Ca, ibu dan papa mau yang terbaik untuk kamu.
Kalau melihat dari segi kualitas, Ibu melihat Butia dan Pak Sutomo itu orang baik. Selebihnya, mereka teman lama papamu, kami sudah mengenal mereka sejak dulu. Caca sih terserah Ibu dan Papa. Kamu nggak punya calon sendiri? Nggak Bu, nggak ada waktu buat nyarinya. Butia memberanikan diri membuka suaranya. Jadi gimana? Pak Jafra menjawab pertanyaan Butia. Malam ini kalian kesini lagi. Bawa Nak Rendra. Kita kenalkan anak kita. Sambil membicarakan tanggal yang bagus buat pernikahan. Alhamdulillah, akhirnya kita segera punya cucu. Kedua keluarga itu akhirnya merasa bahagia mendengar keputusan anak-anak mereka. Malam pun tiba. Keluarga Rendra bergegas meninggalkan rumah megah mereka. Malam ini mereka akan melamar seorang gadis untuk anak satu-satunya itu. Sesampainya di rumah kediaman Marsy, terlihat Bu Kamila, Pak Jafra dan Mars sedang duduk di ruangan tamu. Keluarga Pak Kusumo pun bergegas masuk ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Silakan duduk. Akhirnya mereka duduk di sofa itu. Marsy mencoba mencuri pandang melihat wajah calon suaminya itu. Ia merasa pernah bertemu dengan pria itu. Tapi di mana, Marsy berpikir sangat dalam. Oh iya, dia kan pria yang tadi pagi. Yang mengendarai motornya dengan sangat kencang. Pria tidak sopan. Kenapa ya Allah engkau jodohkan hamba dengan pria seperti dia? Sementara Re tidak tahu. Kalau gadis yang tadi pagi ia temui adalah calon istrinya. Ray menatap Marsy dari atas ke bawah. Hijaber. Biasanya cewek model ginian orangnya munafik, banyak aturan. Lihat saja kalau nikah sama aku nanti. Dia tidak bisa ngatur-ngatur aku. Aku ya terserah aku saja. Dan dipastikan setelah menikah aku harus segera pindah dari rumah ibu, biar ibu tidak ikut campur rumah tangga aku. Butia membuka pembicaraan. Nak itu namanya Marsy, calon istri kamu. Kamu ingat gak, waktu kalian kecil kalian suka berantem. Terutama kamu Ray, kamu suka gangguin Marsy sampai Marsy trauma main sama kamu. Ray mencoba mengingat masa kecilnya. Ia pun mengingat beberapa kejadian bersama anak perempuan yang dulu sempat menjadi temannya bermain. Walau akhirnya anak perempuan itu selalu menangis selesai bermain sama Ray. Karena Ray kecil sangat iseng sekali. Namun, Marsy tidak ingat sedikit pun, berhubung umur mereka terpaut lumayan cukup jauh. Marsy sekarang 22 tahun, sedangkan Rendra 30 tahun. Kalau sudah nikah nanti kamu jangan usilin Marsy ya. Kamu harus bisa menjadi suami yang baik untuk dia. Ucap Ibu Tia. Namun Rendra ataupun Marsy tidak berbicara sepatah kata pun. Oh ya Jaf, kamu sudah nemu tanggal yang tepat untuk pernikahan anak kita? Tanya Pak Kusumo. Sudah Kus, kalau menurut aku niat baik jangan ditunda-tunda, minggu depan kita akan menikahkan anak kita. Apa? Rendra dan Marsy merasa terkejut dengan waktu pernikahan mereka yang sangat mendadak itu. Mereka dengan kompak kaget. Cai, belum apa-apa sudah kompak. Ejek Ibu Tia. Rendra dan Marsy pun tersipu malu. Ya sudah Bu Kamila, besok kita mulai mempersiapkan persiapan buat nikahan. Pokoknya kita harus mengadakan pesta yang sangat meriah. Ray memberi saran. Menurut Ray jangan terlalu mewah Bu, kalau dilihat dari penampilan calon istri Ray dia orangnya sederhana tidak suka kemewahan. Bener itu Nak. Butia mencoba konfirmasi kata anaknya itu. Iya Bu. Marsy bergumam dalam hatinya. Kenapa dia tahu kalau aku orang yang tidak suka kemewahan? Aduh anak ibu, belum apa-apa sudah paham sama calon istrinya. Ibu Tia semakin bangga sama anak bujangnya itu. Rendra bergumam dalam hati. Lagi pula yang tidak menyukai kemewahan aku sendiri. Ngapain gadis ini ikut-ikutan? Ya sudah, kita adakan pesta yang sederhana saja. Yang penting acaranya lancar. Ya Bu Tia, kebetulan saya juga kurang suka sama pesta-pesta yang mewah. Mending sederhana saja.
Yang terpenting rumah tangga anak kita sakinah mawadah warahmah. Ya benar Bu Kamila. Ya sudah tanggal pernikahan sudah ditentukan. Sekarang waktunya kita makan. Kebetulan perut saya sudah keroncongan, ucap Pak Jafra. Kedua keluarga itu bergegas ke ruang makan untuk menikmati hidangan malam itu. Bab 2, Sah.